Siapa? Dua. Satu namanya? Nah, berapa anak? 5 anak. Berapa? 3. Ya, oke. 3 anak yang tidak masuk. Anak-anak, untuk kabarnya gimana, sehat? 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 Oke, pada kesempatan ini saya pelayanan bimbingan konseling ini Pak Adi akan menyampaikan materi tentang kelola emosi. Kenapa emosi itu perlu dikelola? Karena anak-anak seusia kalian itu banyak yang mengedepankan emosi. Jadi ada kadang ditanya orang tua, ditanya temennya, kena sedikit matanya melirik, jengkel, iya nggak? Nah itu tidak baik karena emosi itu akan membuat rusak jiwa kita. Jangan juga emosi. Kenapa perlu menyampaikan materi tentang kelola emosi? Supaya kalian itu bisa mengendalikan emosi sehingga tidak merusak jiwa kalian atau anda semua. Kalian ngerti apa emosi itu? Coba. Ada yang ngerti emosi? Ada nggak? Masa ada tahu? Emosi itu ada marah, luar biasa. Mas siapa namanya? Siapa? Haikal, tepuk tangan bertiga. Marah atau apa? Emosi. Jengkel sama dengan marah. Menangis berarti sedih. Layak terus senang atau gembira terus wah ngamuk sampai demo menghancurkan iya dia kan orang sing demo gue pedang itu emosi itu berarti belum bisa mengelola emosi. Pada malam-malam saya di WA sama gimana itu wah itu udah sampean itu ini udah sampean iya, tapi itu semuanya adalah wujud dari emosi dan anak-anak seusia kalian itu belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa mengelola emosi. Maka pada kesempatan ini nanti Pak Adi akan menyampaikan tentang kelola emosi. Bagaimana kalian bisa mengelola emosinya biar tidak marah, biar tidak jengkel dan tidak menangis berlinangan air mata yang lama emosi. Oke ya. Sebelumnya mari kita berdiri dulu. Berdiri semua. Kita akan tepuk supaya emosi kita bisa terjaga. Namanya tepuk kelola emosi. Iya, oke. Dimulai, bisa dipimpin ini Mbak. Tepuk kelola emosi. Jangan marah. Ulang lagi. Tepuk kelola emosi. Marah. Berarti kalau emosi itu cepat tua, ya? Ya enggak, makanya kamu jangan kelola emosi. Misalnya ada teman laki-lakinya enggak WA, terus kemudian marah, kemudian HP-nya dibanting, jangan ya. Atau mungkin tidak ditegur oleh pacarnya, barangkali tidak punya pacar. Yang perempuan? Ini berarti belum emosi ya. Tapi ada 1, 2, 3 anak yang tahu. Oke, itu akan masuki tahap refleksi. Apa refleksi itu? Refleksi tentang emosi, pola emosi. Kamu emosi itu apa saja nanti ditulis di sini. Atau boleh menggambar emosi itu ada marah, ada sedih, ada tertawa, boleh. Nanti ditempelkan di situ. Masing-masing anak nanti akan menempel satu persatu dan untuk menggambarkan emosi kalian pada saat ini. Misalnya Mas Juanzah lagi
sedih, campur atau tidak, boleh ditulis di sini, atau digambar saja, atau lambang saja kan emosi orang tertawa ada giginya, kalau sedih tempatnya gini kan kamu lebih tahu ya di ilmu HP kan banyak kan. Oke, kalau gitu saya bagi satu persatu dibuat gambar boleh, kata-kata boleh tentang emosimu bagaimana, kondisi saat ini, sedih, bingung, marah, atau apapun boleh. Dikasih nama. Nanti ditempel di sana. Kalau sudah satu persatu. Oke. Tulislah refleksi tentang emosi di kertas pink ini. Dan kamu berdoa semuanya akan berubah menjadi yang terbaik. Gambar boleh, emo boleh, atau kata-kata boleh, kata-kata sedang dari nanti misalnya aku lagi ya enak ini Pak, jadi kasih sangat banyak oleh itu, aku sedikit marah, masih boleh. Semoga dengan kamu mengeluarkan emosi ini, kamu bisa kembali lebih baik. Silakan boleh gambar, boleh di ya silakan ditulis kondisi emosimu pada saat ini. Gambar boleh, emosi boleh, kata-kata boleh. Kamu akan diisi satu-satu di foto sebenarnya kamu. Tulis gambarnya kepala atau begini berarti kan nggak kelihatan giginya atau nggak senyum atau ceng ya atau boleh sama gambarnya Pak boleh malah semua Oke, sudah selesai refleksinya. Yang sudah nanti bisa ke depan menempelkan emosimu dan akan merubah kamu menjadi anak yang lebih baik dalam bisa mengerti atau mengelola emosi sehingga kamu tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk sedih, tidak mudah untuk gundah. Oke, yang sudah bisa ditempel. Bentar, satu-satu aja. Ya, di situ. Saya tidak foto ya pas ini soalnya membaca enggak? Kalian baik, sudah berbanyak foto. Pak di sini,
Kalau semakin banyak itu ya. Oke. Yang sudah bisa ditempelkan ke depan. Refleksi tentang emosi mulai bisa ditempelkan. Terus ya. Lima, enam. Ayo, yang belum. Ayo, ya sudah bisa ditempel. Tempel. Kiri. Semakin banyak Oke, kita mulai pada konsep. Konsep itu berisi tentang materi, bagaimana atau apa itu, dan caranya bagaimana kita mengelola emosi. Oke. Nanti kalian bisa tanya. Kita mulai dari ini. Coba. Salah satu emosi adalah self awareness atau menyadari diri. Kalau kamu menyadari diri, maka kamu tidak akan mudah untuk emosi. Coba, ini apa ini? Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, atau khawatir. Bisa nggak? Kamu bisa mengenali ketika kamu marah? Bisa. Sedih? Bisa. Ini masih bisa nggak? Apa kamu sedih terus? Terus. Bisa mengenali kamu kapan emosi? Bisa. Kamu bisa marah ketika ada mungkin dibully sama teman. Namanya self awareness atau menyadari diri. Yang kedua, self management atau mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda.
Coba bisa diulang Mbak Dina, baca dari situ. Dari yang mana Pak? Dari self management. Self management mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Yang simpati. Coba ini ya, simpati dibaca, Mbak Mas. Simpati. Mas, ini yang mana? Simpati itu apa? Baca, simpati. Kemampuan individu untuk menjadi orang yang baik. Kemampuan individu dalam menunjukkan kepedulian. Wah ini empati, kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain. Beda nggak? Beda. Kalau simpatik itu misalnya kamu punya pacar, lagi ada masalah, pacarnya temen, kok kamu simpatik, bisa bahaya tidak? Bisa merusak tidak? Itu kalau empati. Kalau empati itu ngerasake, melu ngerasake. Tapi kalau simpati, tindakan untuk mengambil alih simpati. Gitu ya. Simpati itu kemampuan individu dalam menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Misalnya pacarmu lagi, wah kamu yang melayani, ya. Itu nanti timbul perasaan yang beda. Bisa misalkan pribadi simpati dengan simpati. Kalau laki-laki belum tahu. Bisa kalau simpatik itu misalnya kamu ini lagi punya masalah dengan pacarnya, terus kamu tahu nih, lah kamu simpati kalau pacarnya sing gitu. Boleh ya? Bisa. Terus kemudian caring, mampu menunjukkan respon peduli yang memberikan motivasi terhadap orang lain. Jadi bisa ya, teman-teman juga harus seperti itu. Toleransi, kemampuan untuk mentoleransi emosi yang dimiliki ketika dihadapkan dengan penderitaan orang lain tanpa merespon. Contohnya ini kalau ngamuk atau orang marah, kamu bisa santai, tenang, dan menenangkan, tidak malah berkelahi, tapi malah menenangkan. Selanjutnya, non-judgment, kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa emosi, marah atau jijik. Ini sedih ya, orang sedih. Jangan kalau sedih nangis malah ini sedih. Atau gini ketawa atau tersenyum ada temennya curhat, lagi sedih malah kita senyum-senyum sendiri. Itu kan menjengkelkan tidak? Wah, macam. Next. Nah, untuk mengaplikasikan pola emosi ini, nanti kalian bisa membuat roda emosi. Masing-masing kelompok ada 4 kelompok ini yang coba berhitung dari sini. Udah, jadi 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah siswanya berapa ini? 30 dibagi 4 berapa? 6, 7. Udah yang di sini aja. 7 berarti ya. 7. 1, 2. Ini berarti yang 4 ini kamu di kelompok sana. Ya. Coba yang 7 ke sini. Nomor sini 7. Itu ke sini. Hah? Ya. Ini nanti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ulang lagi aja. Coba yang pengen nomor 1 langsung itu Juana. Di.
Nah, kamu bisa geser sini yang lain juga. Ya, ini angel. Taruh sini. Oke, anak-anak, kita saksikan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompok yang sudah dilaksanakan. Kelompok 3,
Maju ke depan. Hasil dari kerja kelompok kita, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini hasil dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi tentang perasaan kami. Program emosi kelola itu. Oke. Yang pertama ada saya sendiri. Saya sedang broken. Yang kedua ada Anin, dia sedang merasa happy. Yang ketiga ada Nada, dia sedang gembira. Yang keempat ada Nurul, dia sedang merasa senang. Yang kelima ada Sipa, dia sedang galau. Yang keenam ada Rika, dia sedang merasa baik. Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kelompok Jepang. Sekian hasil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jangan marah. Iya, nggak perlu emosi. Sekali lagi. Tepuk emosi. Pagi hari atau siang hari ini materi tentang kelola emosi sudah selesai dan kalian sudah bisa mengerjakan aplikasi yang sudah mengaplikasikan bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Mari kita melayani untuk dengan berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina, Pak Di tanya, kemarin itu kan sudah mengikuti salah satu jurus BK hebat, yaitu tentang kelola emosi. Bagaimana perasaan Mbak Vina setelah mendapatkan materi tentang itu? Sangat senang dan saya lebih mengerti tentang pengelolaan emosi. Salah satunya apa? Bagaimana caranya? Salah satunya Bisa ini tarik napas itu, bisa nggak? bisa tarik napas dan Jadi lebih bisa ya, ini, jadi bisa. lebih bisa mengendalikan emosi, tidak cepat marah. Sebelumnya mendapatkan materi itu emosinya meledak-ledak gitu. Ya meledak-ledak gitu. Tidak langsung kontrol ya. Setelah dapat materi
Mbak Pina jadi lebih sabar kan? Ya, jadi sabar, jadi mengerti tentang pengelolaan emosi. Iya, itu walaupun kadang-kadang sulit untuk mengungkapkan, tapi materi itu sangat berguna ya. Oke. Harapannya ke depan gimana tentang materi seperti itu? Apa perlu dilanjutkan? Perlu dilanjutkan Pak, soalnya belum, yang lainnya itu masih emosinya masih belum itu Pak. Belum bisa terkontrol ya? Iya. Berarti harus diulangi lagi ya untuk pertemuannya ke depan, kita matangkan tentang kelola emosi itu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Pina. Ya, sama-sama Pak. Oke. Oke Mbak Dina, setelah mendapatkan materi tentang bagaimana cara mengelola emosi, apa yang Mbak Dina rasakan dengan materi tersebut? Baik, saya jadi lebih tahu cara mengendalikan emosi. Salah satunya dengan mengucap kalimat astagfirullah juga bisa, atau karena banyak anak yang kita tidak tahu sifatnya bagaimana, ada yang introvert atau apa, biasanya lebih suka menyendiri atau butuh teman curhat gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, sebaiknya harus kita luapkan, jangan kita pendam sendiri karena bisa mengganggu kesehatan mental kita. Iya, cara meluapkan yang gimana, positif apa negatif? Harusnya yang positif sih, kayak itu mengucap astagfirullah juga bisa, itu terus menyendiri atau butuh tempat cerita atau apa di suatu tempat yang bisa untuk kita meluapkan emosi supaya bisa lebih reda. Oke. Terus terkait dengan Mbak Dina yang lagi ini broken heart, setelah mendapatkan materi tentang pengelolaan emosi bagaimana? Saya jadi lebih lega, jadi lebih bisa mengendalikan emosi, kayak bisa membantu saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Iya. Berarti ada manfaatnya ya? Pasti ada, karena itu juga salah satu materi yang sangat penting untuk anak-anak remaja seusia kita juga. Iya. Kedepannya bagaimana ini? Kedepannya saya juga berharap semua anak-anak remaja bisa mengendalikan emosi dengan cara yang positif, jangan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak diinginkan oleh orang tua atau guru-guru di sekolah. Oke, terima kasih Mbak Dina ya. Siapa? Kemarin kita kan sudah melaksanakan layanan informasi terkait dengan bagaimana cara mengelola emosi. Setelah disampaikan materi itu, manfaatnya ada nggak? Ada. Jadi Mas Japa lebih gimana? Bisa mengendalikan emosi, bisa? Bisa. Yang dulunya Ada emosi. cepat marah ya? Udah marah. Terus ke depannya gimana? Lebih baik. Lebih ditambah lagi materinya nggak? Ya. Supaya lebih memahami ya? Ya. Kalau menurut Mas Japa, materi tentang itu penting tidak? Penting. Supaya bisa lebih Baik. mengendalikan emosi ya? Iya, nah, emosinya lebih terkendali gitu ya? Berarti ini penting dan perlu dilanjutkan kan? Ya. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Anum, coba berikan testimoni terkait kemarin Pak Adi sudah menyampaikan jurus kedua tentang bagaimana mengelola emosi. Setelah mendapat materi itu, apa tanggapan Mbak Anum? Saya jadi tahu Mengelola emosi dengan cara gimana Mbak Anum? dengan cara menarik napas dengan panjang, mengeluarkan dari hidung, Iya, keluarkan lewat hidung, keluarkan lewat mulut, dilakukan dengan berulang. Jadi sudah mencoba dan emosinya bisa reda. bisa. Oke. Mbak Anum lagi punya pernah emosi juga Pernah kemarin, misalnya dengan siapa? dengan teman, Ya, untuk mengendalikan dengan cara menarik napas panjang dari Ya. hidung, kemudian kemudian dikeluarkan keluarkan dari mulut dan itu dilakukan. berulang-ulang kali. Hasilnya emosinya lebih tinggi apa Lebih
Reda. Reda, oke. Terima kasih Mbak Anum ya Ya. atas testimoninya. Semoga materi itu bermanfaat bagi Mbak Anum. Ya, amin. Oke Mbak Anin, setelah kemarin mendapatkan materi tentang salah satu dari jurus BK Hebat adalah tentang kelola emosi. Bagaimana perasaan Mbak Anin setelah mendapatkan materi itu? Saya jadi lebih tahu tentang emosi. Dengan apa ya? Dengan materi itu kan salah satu tekniknya yang ini Dengan menarik napas menarik napas dengan hidung, terus kemudian mengeluarkan dari mulut. dan dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Hasilnya lebih enak kan tidak? Enak, lebih rileks, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus, lah perasaan kamu setelah mendapatkan materi itu Saya senang. senang? Dek, helmnya beratna dek di hall. Ya, Ambil helm dulu ya biar gak berarti sangat bermanfaat ya. Tidak cepat nanti kelas jadi marah, ada penyaluran yang positif, gitu ya. Berarti materi itu sangat bermanfaat ya untuk pengelolaan emosi bagi anak-anak remaja yang Ya. biasanya suka ini meledak-ledak kan, sama ibunya, sama gurunya, kadang-kadang emosinya cepat ini. Oke, terima kasih buat Mbak Anin. Oke, Mbak Dina dan kawan-kawan, terkait dengan materi BK, salah satu jurus BK yang hebat adalah kelola emosi atau bagaimana menurut pendapat Anda tentang materi itu, apakah perlu ditindaklanjuti agar lebih paham tentang bagaimana cara melanjutkan Harus Pak, karena itu kan juga salah satu apa ya untuk ilmu untuk jadiin motivasi. Iya. Ya, kita bisa mengelola emosi dengan baik dan tidak murah, tidak mau apa ya? tidak mudah marah kan? Iya, iya, gitu, Pak. Berarti ini sangat penting ya Mas ya? Iya. Oke, penting dan perlu ditindaklanjuti atau materinya itu perlu diulang berarti ya? Iya. 2 kali pertemuan Iya. biar kalian lebih paham ya. Iya. Oke, ada yang pesan-pesan yang untuk disampaikan pada teman-teman? Untuk teman-teman, kalau kalian lagi emosi, lebih baik kalian luapkan, jangan kalian pendam sendiri karena bisa merusak kesehatan mental kalian. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Dina.